Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu rasulullah. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil dari analisa sosial saya tentang seorang tokoh, saya menyebutnya. Mengapa saya menyebutnya seorang tokoh? Karena beliau adalah seorang yang mungkin bagian dari mahasiswa UMY rada familiar dengan beliau. Mungkin pernah melihat beliau atau bahkan pernah bercengkrama dengan beliau. Beliau adalah sosok di mana yang saya sebut dia adalah pejuang senja. Ya, pejuang senja. Aku menyebutnya adalah pejuang senja. Namanya Mbah Polem. Kini usianya telah 80 tahun. Saya menyebutnya sebagai seorang pejuang senja karena di usia yang sebenarnya beliau yang saat ini seharusnya dapat beristirahat di rumah, dapat bersantai di rumah, dapat berbaring enak di rumah, tapi beliau dengan semangat dan gigih melawan kerentaan tubuhnya untuk menjemput rezekinya di kampus kita tercinta. Dan berikut adalah potongan wawancara saya bersama beliau. Jadi kakak di sini dari mahasiswa UMY. Kakak itu kenapa ikut mbahnya sampai ngekat sama ikut rumah itu pengen nelusurin tentang mbah ini siapa sih, kenapa pengen mau bantu-bantu orang-orang UMY bersih-bersih kayak gitu. Jadi kalau boleh tahu nama mbahnya siapa? Mbah. Kalau nama aslinya kayak gitu. Iya. Nama umurnya kayak berapa? Umurnya berapa ya? 70. Ibu punya anak nggak? Punya anak berapa? Yang punya satu. Cowok aja? Cewek. Cucunya berarti kamu? Iya. Sendiri cucu pertama atau ada? Cucunya 3. Terus kalau boleh tahu nih, pekerjaan anak ibu ini apa? Bapak kamu atau ibu kamu yang anak ibu ini? Iya. Bapak? Ibu kamu? Oh, ibu. Pekerjaannya apa? Cuma di rumah kadang antar sekolah, antar jemput. Terus kan Simbah bawa botol-botol dari UMJ gitu. Nanti yang bersin atau yang menata ibu. Kalau bapak apa tahu? Kalau bapak di rumah sakit PKU. enggak, di DKT. Jadi apa? Ya cuma nanti kalau bersih-bersih, kalau enggak botol infus itu. Nah, kalau boleh tahu dari mbahnya alasan kenapa pengen nyari-nyari botol, bantu-bantu orang UMY bersih-bersih botol itu apa? Wangi asik ngewangi jupuki nggak pakai aku mengbaku. Ini ngapa kok pengen main anjing resik-resik? Lah golek rezeki tidak sesek kan nggo bantu putu-putu nih do sekolah, mencari nafkah buat besok cucu-cucunya sekolah. Ya. Nah, jadi mas di sini tuh bukannya pengen apa-apa, cuman ya. Mas tuh sama beberapa tim kan mas tinggalnya di UNERES nih, di asrama mahasiswa. Ya lumayan. Waduh, repot Bu. Lumayan salut aja sama mbahnya. Udah tua tapi pengen bantu-bantu kami yang di UMY terutama sangat tertolong banget loh Bu buat
buat ngurangin sampah-sampah. Kami kan di UMY juga ada program buat kebersihan sampah, dan mbahnya lumayan bantu banget kayak. Ya wangi dukuki mau. Kotor masih Nggak tangan. apa-apa Bu. Sekali saya baru pertama kali aja udah lumayan mas-masan, apalagi mbahnya yang udah setiap hari loh. Tiap hari jam 8 terus teng omah to. Mangke ra ado ditoke to ndukuki. Kalau berangkat jam 8 nanti ya langsung ke sampah. Nanti itu ada apa yang buang sampah ke buangan terbesar itu nanti diambilin Simbah. Oh iya, kalau mbahnya setiap kali datang UMY itu jam berapa aja? 8. Jam 8 nanti pulangnya jam berapa ya Mbak? Ya wis sore. Sore gitu. Pokoknya anggere ra ono ya wis mulai. Nanti kalau udah nggak ada barang-barang, maksudnya nggak ada sampah-sampah yang bisa dijual yang di UMJ nanti pulang. Kalau udah nggak ada yang buang gitu. Berarti itu setiap hari atau Tiap hari. Tiap hari. Iya. Tiap hari. Itu kalau yang dari UMD-nya Nggih. ada yang ngelarang atau enggak tuh? Misalkan ya yang ngeliat ibu tiba-tiba langsung disuruh keluar, pernah ada kayak gitu enggak? Kamu nggak mau larang misalnya wongnya ngarang satpame po Ora dimatiin. entuk. Entuk nek wong njaba ra entuk. Boleh kalau yang orang lain, yang orang luar nggak boleh. Berarti cuma Semuanya enggak. boleh Nggih. ya. Terus respon maksudnya kalau mahasiswa biasa yang lain kalau ngeliat mbah apa kayak mana biasanya? Nek mahasiswa liyan nek ndelok simbok kepiye sik mahasiswa liyan. Nganu, semangat Mbah, semangat. Bilang Malah yo semangat, dode wangi semangat. dukuki gendel yo. Dibantu ambilin apa botol, malah dibantu Ngewangi golek sarang doe. ikut bantuin. Pegawai iki entuk. Yang Malah- pegawainya itu boleh kalau mau Simbah ambil gitu, ambil botol. Berarti yang dari UMY itu Nggih. mendukung Nggih. Asal nek Simbah Ya boleh Lah, kalau iya. Simbah. yang njopo mboten angsal. Kalau orang lain nggak boleh. Enggak Orang boleh luar. orang lain. Itu kalau boleh tahu pertama pas awal-awal kok jadi diperbolehkan itu gimana? Niki saya bayi kula lek golek rasa teng UMJ. Selama saya masih bayi itu Simbah sudah cari di sana. Nggih. Dangu to. Awit Udah omahe. lama. Omahe gek kembar loro, kembar. Saiki ngromboko. Rumahnya belum apa bagus, terus itu juga UMJ belum besar itu, jadi udah lama sekali. Ngromboko. Bapake. Itu bapak saya. Dari awal-awal bahkan sebelum UMY besar Iya. Mbah sudah bantu-bantu, Pun Masya Allah. dangu sanget kula. Udah lama. Nek malah do didukung, malah dadine rezeki kali pegawai-pegawai riku kula. Udah lama, kadang mahasiswa juga bantu gitu, bawain nanti main ke sini gitu. Dulu pas Sering ada yang main-main di sini. ya Oke. dulu pas lebaran juga ke sini. Oh gitu. Ya pengen main ketemu Simbah. Parang cah 5. Ganti Kadang dina meneh kadang cah orang 5, 5. ganti hari lagi orang 5 lagi. Udah kepengin mriki nggih. Ketemu Kathah sik Simbah. pun ngerti iki. Banyak yang udah datang ke sini pengen Nek tahu Simbah. aku Mbah Ponem dong ngoten nek kepethuk Kalau niku. lihat Simbah bilang Mbah Ponem gitu. Bareng yo boncengke terke mulih. Kadang tahu rasake ditumpake motor terke mriki. Kadang dibawain pulang itu barangnya, diantar pulang. Enggak tunjuk, Mas. Iya. Kapan? Sip, panas. Tunjuk, Mas. Iya. Diminum ya Mas. Ya. Ya, saya juga di sini sambil kan saya mahasiswa baru nih Bu. Kalau pas ngeliat mbahnya
kok mbaknya mau gitu udah tua bantu-bantu orang-orang PMJ buat bersih-bersih kayak gitu. Nek do ditoke kidul air mancur, nek mboten kecaan. Nek kecaan nggih selek cukup motor nika nggih ketuk lor air mancur do ditoke. Sampahe ditoke. Kula omah terus kidul air mancur. Kok kula nyang ndukuki patanggon nek kecaan, nek ra kecaan ming ndukuki kalenggen. Sampahnya itu kadang sih Mbah kalau nggak cepet-cepet keburuan yang sampah pakai motor itu loh, itu diambil sama itu. Jadi sih kadang kalau nggak Jadi dapat cepet nanti ya nek ndukuki. harus cepat gitu. Keburu di bawah itu nanti dibawa. Terus nanti kalau udah dibersihkan dikumpul-kumpulan itu dijualnya kemana nanti? Ya dijual nanti di rosok. Dirasa Ya. itu berapa tuh misalkan per kilo atau gimana per karung? Per kilo. Berapa kira-kira gitu? Kira-kira berapa ya kalau hadis itu 20-an atau berapa ya? Kayaknya 20-an. 20 kalau yang Kalau ya kalau yang botol itu nanti 200 yang 200 kilo itu loh, yang receh 200 Ya. rupiah. itu. Masya Allah. Itu satunya, satu itu. Itu nomor kalih. Cucu nomor 2. Yang pertama ya? Yang pertama udah punya suami. Oh, udah. Ya. Masnya jurusan apa ya? Aku ekonomi. Oh, itu. Tapi kan aku tinggalnya di Unires. Jadi Unires. Ya, Tundalan kuwi lho. yang utara. Yang Ya, utara. Mas. Itu perempuan yang perempuan di sini. yang selatan perempuan, Oh, laki-laki. masing kan ndi? Yang utara UMY, lapangan. Oh, lor. Oh. Oh, lor. Unires lor. Lor dalan. Oh, lor dalan. Oh. Baru masuk tahun ini, Mas. Iya baru masuk ya. Jadi sambil cari-cari makanya kok pas pertama ngeliat mbahnya Masya Allah banget masih udah mau bantu-bantu kami terutama kan Ya semua wangi tertawa. dikuwi mau melu mubeng-mubeng. Ini Aku malah ngetutke. Gak apa-apa lah Bu. Ya kalau nggak bantu-bantu ya kapan lagi kami yang mahasiswa nyoba dan langsung bantu-bantu ke ibu kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu ya mungkin kami cuma jadi mahasiswa yang santai-santai, yang bisanya Kerep teng di UMJ. kelas doang kayak gitu. Udah di Unires lor ratan diko. Oh, loratan sik putra. Putra. Nek putra sih ono, nek perempuan sing selatan. Oh. Aslinya mana ya, Mas? Kalau aku dari Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan. Makanya aku kadang minta bantuan kamu soalnya Iya. ada beberapa yang kurang ngerti bahasanya. Yang gua masih nang Unires tok terke. Iya. Jalan kaki, Mas. Iya. Oh iya. Aduh. Berarti biar Kuwi gampang kok rasa Gak apa-apa. tak gendong ra itu Gak apa-apa ibu. Sekali lah kan ibu udah tiap hari ngangkat itu Tiap ya hari. sekali lah saya yang angkat. Kalau adek sekolahnya di mana deh? di SMK 1 Sengon Bantul. SMK jurusan apa? Usaha perjalanan wisata. Oh, Masya Allah. Baru kelas 1. Kelas 1. Ya. Sebelumnya di mana? Sulung kan anak sulung. Sulung anak ketiga. kedua apa Enggak maksudnya adek sekolah sebelum SMK. Oh, ke SMP 2 Moidan yang deket Pak Harto itu loh. Ya. biyen kowe Ya. Kalau SD-nya cuma sini Ngebel. Kalau boleh tahu suami mbahnya gimana? Suami Simbah. mboten wonten Oh, sudah meninggal. Kapan? pun bangun Sudah lama. Sebelum kamu lahir. Ya, sebelum
kakak pertama lah. Boleh balik jam piro? Lima. Oh jam 5 ya Mas. Jadi full day ya? Iya. Yang Mas juga waktu Sedih, sekolah Iya. pas awal-awal full day juga Mas susah, bukan susah sih, mumut lah kadang hampir Sabtu Minggu cuma Sabtu. yang libur. Heeh. Lalu pulangnya sore terus. Sore juga Mas juga kayak gitu di waktu sekolah mumut. Apalagi kadang ada dosen guru yang nggak ngajar, Iya. ngapain di kelas bingung juga kadang. Kira-kira nih kedepannya Dede ada yang mau jadi apa nih pas lulus nih, lulus dari SMA mau masuk apa kira-kira? Mau kuliah, nah kan kerja dulu tau besok. Terus kumpulin uang sambil besok kalau udah terkumpul banyak buat kuliah. Terus mau jadi puluhan insya Wah, Allah. amin. Ya, semoga tercapai lah. Mas juga lumayan salut ya sama Ade. Soalnya kenapa? Mas dulu nggak kepikiran loh mau kuliah, Mas dulu waktu SMA cuma mau nuntut sama bapak Mas, kan ibu Mas udah meninggal. Nuntut aku mau kuliah. Oh pas denger Ade lumayan malu juga Mas nih. Soalnya ya Masya Allah banget lah. Ya mungkin dididik sama mbahnya juga sama bapaknya diajarkan yang bagus. Masya Allah banget. Sebenarnya pengen SMA tapi kan nilainya nggak kecapai toh. Terus SMK ya udah SMK kerja dulu, nanti kalau udah dapat uang tambahan nanti bisa kuliah. Terus kuliah ya nanti kalau bisa jadi puluhan. Enggak apa-apa sih mau Ya, di nggak SMA apa-apa. atau SMK sama aja. Iya. Yang penting yang Mas sendiri yang ngerasa yang disampaikan beberapa guru dulu Mas, yang penting kita itu semangat, yang penting kita itu Nggak jangan pernah menyerah kayak Iya. mbahnya. Masya Iya. Allah banget ya Mas, malu loh, malunya tuh kayak gini, Mas masih muda ngangkat tadi, ya Allah berat banget waktu ngeliat mbah Bawanya dipanggul ya kuwi rasake. walau ngeliat mbahnya tiap hari ngangkat masih semangat terus ya gitu kan. semangat. Kadang kalau sakit nanti pulang, misal ya sakit jam 11 pulang gitu, nanti terus udah dipijetin, udah diminum obat, nanti jam 3 atau jam 2 nanti minta diantar ke sana lagi, ya Masya Allah. mau cari lagi ya. Ya saya nggak boleh toh, Mbok nggak usah cari lagi, istirahat dulu gitu. Ini kira-kira nih dari mbahnya ada pesan-pesan gak buat mahasiswa atau orang-orang yang ada di WMY yang pengen mbah sampaikan gitu? Ono pesen lah Mbok, ono pesen ya tak sampaikan nang cah UMJ. Ora. Ya apa ngono ben cah UMJ semangat le sekolah. Piye? Doane nggo cah UMJ ben ngono gitu. Wah, semangat bisa lancar di sekolah. Semangat Ora biar ana bisa halangan lancar. apa-apa. Mas nggih sehat, mboten wonten halangan apa-apa nggih. Nggih. Bisa lancar Biar bisa di lancar sekolah. sekolahnya, Nggih. nggak ada halangan apa-apa. Nggih, Sehat. sehat. Si Mbah ya sehat, ora ana halangan apa-apa. Iya, ya harus Si Mbah semangat. Oh. Ya makanya yang saya sampaikan ke Ade tadi, lumayan malu kadang kalau ngeliat mbak, malunya tuh kayak gini, saya yang masih muda kadang malas-malasan belajar gitu, ngeliat mbahnya tiap hari semangat, bahkan tadi Tiap ada hari semangat. Mbah semangat. Semangat, Mas. Waduh. Do seneng karo aku ki. Ya kalau orang anjir lihat mbahnya kan udah kenal itu bilang Simba semangat gitu. Iya semangat. Simba semangat juga karena banyak mahasiswa yang
bilang akrab juga gitu. Kira si adoh Mbah Ponem. Panggil Mbah Ponem, Dijiat-jiat boncengke barang. dianterin sampai pulang juga. Ya mungkin itu aja yang saya pengen tanya-tanya dari mbaknya. Ya semoga mungkin nanti bisa ketemu sama mbaknya sama Iya. adiknya. Ya kalau ketemu mas jangan jangan malu, sapa Namanya aja. Mas siapa? Apri. Iya, Apri. Mas Apri. Oh. Sapa aja. Sik kidul kuwi Mas Arif ya. Ya. Mas Arif yo nyok rene. Sekolah kedokteran. Oh. Mas Ya Arif. kalau sekolah juga jalan. Kalau ke UMJ juga jalan. Suka lari juga itu. Oh. Kadang yang ngajak aku, jadi kan dia mau ingin jadi polisi juga, jadi sering ngajak dulu ke sini, tanya aku mau cita-citanya jadi apa gitu. Poluan, kalau poluan juga harus lari terus bareng gitu. Nggih, tok lari kalih niki untuk kula. Tok nganggo HP nyelukke. Nyelukke nganggo HP. Yang penting ya kan mas ada beberapa teman mas yang keterima. Dulu mas juga pengen jadi polisi. Jadi polisi ya karena ada beberapa yang belum persyaratan nggak mencukupi, jadi mas milih kuliah aja. Ada beberapa teman mas yang keterima itu yang kuncinya mereka memang semangat, terus belajar Iya, juga mereka semangat. semangat banget belajarnya. Itu olahraga juga harus. Oh ya, dan trauma fisiknya dibiasain. Oh, Mas Apri. Ya Mas Apri. Oh, sik kidul kuwi Mas Arif. Di sekolah kedokteran. Tok kerep mriki. Ya mungkin itu lagi dah, mau balik ke asrama lagi saya. Itu tadi adalah hasil bincang-bincang saya bersama Mbah Polem. Untuk hasil analisanya, beliau adalah, untuk segi keunggulannya, beliau adalah seorang wanita lansia yang masih punya kegigihan. Beliau adalah sosok lansia yang masih pegang teguh tentang motivasinya, yaitu motivasinya adalah dia tidak ingin di masa tuanya, di masa senjanya, dia tidak ingin hanya berdiam diri menyusahkan anak-anaknya berbaring di rumah santai-santaian tinggal minta makan dan tidur. Tidak, beliau masih punya semangat. Beliau masih punya semangat untuk membantu anak dan menantunya demi menyekolahkan cucunya. Dan untuk dari segi kelemahannya, tentu saja itu tak lepas dari faktor usia beliau. Beliau sekarang sudah tua dan renta. Kondisi fisiknya tak sebugar dulu. Namun hal itu mungkin tak membatasi beliau. Beliau tetap semangat walaupun setiap malam sering mengadu ke anak cucunya bahwa beliau sakit. Tapi ketika paginya beliau semangat lagi. Beliau datang lagi ke kampus untuk memunguti sampah yang ada di kampus UMY. Beliau datang lagi ke mondar-mandir ke wilayah kampus UMY untuk mengambil sampah. Atau bahasa beliau itu seperti dia menjemput rezeki. Hal yang biasa kita buang, hal yang biasa kita anggap gak berharga, ternyata bagi beliau itu adalah sebuah rezeki yang mendatangkan berkah mungkin bagi beliau. Dan untuk peluang, tentunya selama mungkin beliau dan keluarganya tentunya masih punya sebesar itu motivasi, masih punya semangat yang luar biasa besarnya untuk seperti masyarakat yang sekarang ada tergolong di kalangan menengah ke bawah yang punya semangat untuk anak cucunya, pastinya itu motivasinya adalah aku pengen anak cucuku lebih dariku. Kalau aku sekarang pemulung, kalau aku sekarang hanya buruh, kalau aku sekarang hanya seorang yang jadi budak bagi orang lain, aku pengen anak cucuku lebih dari aku, lebih sukses, lebih nyaman taraf kehidupannya. Itu peluang yang saya
rasa menjadi peluang selama mereka bisa mempertahankan motivasi-motivasi tersebut. Itu masih bisa jadi peluang besar untuk mereka. Dan itu sekarang kuncinya ada di cucunya rasanya. Seberapa besar motivasi dari cucunya untuk terus bisa menempuh pendidikan dengan semangat dibalik keterbatasan dari segi finansial dan lain sebagainya. Dan untuk tantangan punya banyak sekali di era yang sekarang. Banyak sekali tantangan-tantangan yang besar yang menghadang Mbah Polem, yang menghadang Mbah Polem, anak cucunya, dan mungkin pejuang-pejuang senja yang ada di luar sana. Masih banyak peluang-peluang atau tantangan-tantangan yang bakalan datang ketika mereka menghadapi kehidupan saat ini. Begitu besar tantangan untuk mereka di akhir video ini saya ingin sedikit mengisahkan hal yang mungkin tak saya rekam di video wawancara tadi, tapi mungkin ada sedikit beliau singgung, yaitu tentang motivasi beliau. Kenapa pengen? Mungkin di video wawancara tadi beliau hanya mengatakan karena beliau pengen. Tapi lebih dari itu, ketika saya berbincang bersama beliau, ketika saya coba bercengkrama bersama beliau, mengikuti beliau perjalanan dari kampus kita ke rumah beliau, hal yang saya dapati adalah ada dua motivasi beliau yang mungkin bisa jadi pukulan besar terhadap kita sebagai mahasiswa dan terhadap semua yang ada di lingkungan kampus kita. Alasan pertama adalah beliau walaupun usia senja, dia tidak ingin berdiam diri di rumah. Beliau ingin semangat terus menjemput rezeki beliau, walaupun rezeki beliau itu ada di tong sampah. Kita menyebutnya itu hanya sampah, tapi itu bagi beliau ada sebuah rezeki yang membawa berkah. Dan beliau masih punya semangat tiap pagi, tiap sore dengan membawa karung penuh besar, dia panggul sendiri. Itu sangat luar biasa. Dan motivasi atau alasan kedua beliau untuk mau memungut, membantu bersihkan kampus kita tercinta ini adalah beliau merasa terikat. Beliau merasa harus turut berperan untuk menjaga kebersihan yang ada di UM-nya, karena dari apa yang UM-nya berikan, walaupun kita anggap itu sampah, beliau tetap terus setiap paginya, terus setiap sorenya untuk datang ke kampus, karena beliau merasa bertanggung jawab untuk mengambil sampah-sampah itu. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, di mana kita? Di mana peran kita semua? Di mana kepedulian kita? Sampai di mana semangat kita untuk menjaga kebersihan kampus kita, untuk peduli terhadap lingkungan kampus kita sendiri? Saya Abriyadi, billahi taufiq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa nada, rintik hujan pun menafsirkan kedamaian. Hanya rasa, hanya prasangka yang terdengar di dalam dialog. Hujan